Pernahkah kamu merasa doamu tak didengar? Di saat dada terasa sesak oleh masalah yang menghimpit, dan rasanya tidak ada satupun manusia yang peduli, apalagi memahami. Mari kita putar waktu kembali ke abad ke-7 di Madinah. Kenalan dengan Khawlah binti Salabah, seorang wanita biasa yang keluh kesahnya, rintihan hatinya yang paling lirih, langsung direspons oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit ke-7. Kisahnya bukan sekadar catatan sejarah, melainkan bukti abadi betapa Allah Maha mendengar curhatan masalah rumah tangga sekecil apapun, menjadikan kisah ini sebuah mukjizat keintiman spiritual antara pencipta dan hambanya. Khawlah binti Salabah adalah seorang istri yang setia dan ibu yang penyayang. Ia bersuamikan Aus bin Asyamit, seorang pria yang pada dasarnya baik, namun memiliki temperamen yang terkadang sulit dikendalikan seiring bertambahnya usia. Bertahun-tahun mereka membangun rumah tangga yang tenang di sudut kota Madinah, melewati manis pahitnya kehidupan bersama. Seperti kebanyakan keluarga pada masa itu, hidup mereka sederhana, bergantung pada hasil bumi dan peternakan kecil. Khawlah mengabdikan seluruh masa mudanya untuk merawat Aus dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Tak pernah membayangkan badai besar yang akan segera menghantam biduk rumah tangga mereka secara tiba-tiba. Badai itu datang pada suatu hari yang tak terduga. Sebuah perselisihan kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga tiba-tiba memicu amarah Aus yang tak terkendali. Dalam puncak emosinya, Aus mengucapkan kalimat yang sangat fatal dalam tradisi Arab jahiliyah saat itu. Ia melakukan zihar dengan berkata bahwa punggung Khawlah kini baginya sama seperti punggung ibunya sendiri. Di masa itu, ucapan ini bukanlah sekadar kiasan kemarahan, melainkan sebuah vonis yang mematikan. Zihar adalah tradisi kuno di mana seorang suami mengharamkan istrinya untuk digauli selamanya, namun sang istri tidak diceraikan secara resmi, membiarkannya terkatung-katung tanpa status dan hak yang jelas. Langit seakan runtuh menimpa Khawlah. Ucapan suaminya berarti menghancurkan keluarga yang telah ia bangun dengan cucuran keringat dan air mata selama bertahun-tahun. Dalam sekejap mata, ia kehilangan posisinya sebagai seorang istri, terancam dipisahkan dari anak-anaknya yang masih kecil dan terperangkap dalam status yang tidak menentu. Ia tidak janda, namun bukan pula seorang istri yang memiliki hak. Hatinya hancur berkeping-keping. Masa mudanya telah habis untuk melayani sang suami, dan kini di usia senjanya, ia dibuang begitu saja hanya karena sebuah tradisi jahiliyah yang kejam dan tidak masuk akal. Keputusasaan menyelimuti malam-malamnya yang panjang. Namun Khawlah bukanlah wanita yang mudah menyerah pada nasib yang tidak adil. Rasa cintanya pada keluarganya dan kekhawatirannya akan masa depan anak-anaknya memberinya keberanian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa tradisi manusia yang zolim ini tidak mungkin sejalan dengan rahmat Tuhan. Di pagi yang cerah, dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia melangkahkan kakinya melewati jalanan berdebu kota Madinah. Tujuannya hanya satu, ia harus menemui manusia paling bijaksana, utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Ia berharap akan ada jalan keluar, sebuah fatwa, atau wahyu yang dapat menyelamatkan rumah tangga dan kehormatannya sebagai seorang wanita. Langkahnya terhenti di depan kediaman sederhana sang Nabi yang menyatu dengan Masjid Nabawi. Rumah yang berdinding tanah liat dan beratapkan pelepah kurma itu merupakan saksi bisu dari banyak keputusan besar yang mengubah sejarah. Khawlah meminta izin dengan penuh hormat. Di dalam, Nabi sedang duduk bersama istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Jantung Khawlah berdebar kencang, namun lidahnya telah siap untuk menuangkan segala penderitaan yang membebani dadanya. Ia membawa sebuah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak kedatangan Islam. Sebuah warisan kelam dari masa jahiliyah yang kini berbenturan langsung dengan syariat yang baru bertumbuh. Dengan suara bergetar yang menahan tangis, Khawlah mulai menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Ia menjelaskan bagaimana Aus, suaminya, mengucapkan kalimat zihar di saat amarah menguasainya. Ia mengadukan betapa ia telah menghabiskan usia mudanya demi sang suami, dan perutnya telah menjadi wadah bagi anak-anak mereka. Dan kini, saat usianya menua, ia dicampakkan begitu saja. Nabi mendengarkan dengan penuh empati, memancarkan kasih sayang seorang utusan Tuhan. Namun, karena wahyu mengenai hukum zihar belum pernah turun, Nabi dengan sangat berhati-hati merespons, berdasarkan aturan yang berlaku saat itu, mengisyaratkan bahwa tampaknya Khawlah telah diharamkan bagi suaminya. Mendengar jawaban awal tersebut, hati Khawlah menjerit. Ia tidak membantah Nabi, namun ia terus berdebat dan mendesak dengan penuh rasa hormat. Ia menjelaskan konsekuensi yang mengerikan jika keluarganya hancur. Jika anak-anaknya diserahkan kepada suaminya, mereka akan terlantar, karena Aus tidak mampu mengurus mereka. Namun jika anak-anak itu ikut bersamanya, mereka akan mati kelaparan, karena ia tidak memiliki sumber penghasilan. Khawlah menolak menyerah pada tradisi yang menghancurkan kehidupannya. Ia terus mengulang-ulang argumennya,
mencoba mencari celah, berharap akan ada jalan keluar yang menyelamatkan ikatan suci yang telah ia rawat dengan sepenuh jiwa. Ketika merasa segala pintu di bumi seolah tertutup, Khawla tidak berbalik dengan putus asa. Justru di detik inilah, ia mengangkat masalahnya melampaui batas-batas dunia fana. Ia menengadahkan wajahnya yang basah oleh air mata, memalingkan keluhannya langsung kepada Zat yang Maha Tinggi. Dari bibirnya terucap rintihan yang sangat lirih, mengadukan kondisinya, mengadukan kesepiannya, mengadukan kelemahannya. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, turunkanlah ketetapan melalui lisan nabimu. Ia bermunajat dengan segenap kepedihan hatinya, sebuah doa yang meluncur tulus dari dasar jiwa seorang hamba yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan penciptanya. Di sudut ruangan, Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan peristiwa tersebut dengan penuh keheranan. Belakangan Aisyah mengisahkan betapa menakjubkannya momen itu. Suara Khawla sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang teredam isak tangis. Bahkan Aisyah yang berada di ruangan yang sama, hanya berjarak beberapa langkah saja, tidak bisa mendengar dengan jelas seluruh kata-kata yang diucapkan Khawla. Tangisan dan bisikan itu menyatu, menciptakan sebuah rahasia antara sang hamba dengan penciptanya. Namun, apa yang tidak terdengar oleh telinga manusia di bumi, ternyata bergema dengan sangat kuat dan dahsyat, melintasi cakrawala dan dimensi alam semesta. Maha suci Allah, yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Bisikan lirih seorang wanita di sebuah ruangan kecil beratap pelepah kurma di Madinah, menembus lapisan langit pertama, melesat melewati langit kedua, hingga menembus langit ketujuh dan arsy yang agung. Tuhan semesta alam, pencipta galaksi dan triliunan bintang, mendengarkan secara langsung curahan hati seorang ibu rumah tangga yang sedang terluka. Ini adalah puncak dari keintiman spiritual, bahwa tidak ada satupun rintihan hamba yang luput dari pendengarannya. Allah tidak mengabaikan masalah keluarga, sekecil apapun itu, karena kedudukan seorang hamba yang terzolimi sangatlah mulia di sisinya. Tidak butuh waktu berhari-hari atau berbulan-bulan. Jawaban itu datang seketika. Tiba-tiba, Nabi Muhammad mengalami tanda-tanda turunnya wahyu. Tubuh beliau terasa berat, wajahnya bersimbah peluh meski udara tidak panas. Dan nafasnya terdengar berat, seperti sedang memikul sesuatu yang sangat monumental. Keheningan total menyelimuti ruangan itu. Khawla menahan nafasnya, jantungnya berpacu cepat. Ia tahu, sebuah ketetapan dari langit sedang diturunkan ke bumi pada detik itu juga, dan itu berkaitan langsung dengan nasib dan hidupnya. Sebuah intervensi ilahi yang paling ditunggu-tunggu sedang berlangsung, tepat di depan matanya. Setelah proses turunnya wahyu selesai, Nabi mengangkat kepalanya. Beliau tersenyum dengan kehangatan yang melegakan jiwa. Beliau kemudian membacakan ayat pertama dari surah Al-Mujadilah. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat-ayat ini meruntuhkan hukum jahiliyah tentang zihar selamanya. Allah tidak menceraikan mereka, melainkan menetapkan jalan keluar dan kafarah bagi sang suami, agar mereka bisa kembali bersatu sebagai keluarga. Sebuah kemenangan luar biasa bagi kaum wanita. Hukum baru telah ditetapkan. Aus tidak bisa begitu saja mencampakkan istrinya. Untuk menebus kesalahan ucapannya, Allah mewajibkan kafarah atau denda yang harus ditunaikan sebelum mereka berdua boleh bercampur kembali. Karena Aus sudah tua dan tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, ia diwajibkan untuk memberi makan 60 orang miskin. Atas bantuan Nabi dan kaum muslimin lainnya, denda itu pun dibayarkan. Rumah tangga Khawla kembali utuh. Tradisi kejam zihar berhasil dihapuskan selamanya dari peradaban Islam, menggantikannya dengan hukum yang melindungi kehormatan dan hak-hak seorang istri dalam ikatan pernikahan.